Kisah intens investigasi. Jagat sosial media baru-baru ini seperti diketahui tengah dihebohkan dengan kabar kedekatan Fuji dengan anak seorang pengusaha skincare asal Makassar, Gonzalo Al-Ghazali. Ya, dikabarkan dekat bahkan terbaru bertemu kembali dengan Fuji dalam momen liburan tahun baru yang dilakukan Fuji serta beberapa keluarga besarnya ke Pulau Dewata, Bali. Ternyata tanpa diduga momen liburan ke Bali tersebut juga diikuti oleh Haji Faisal yang turut mengajak istri dan cucunya gala dalam momen tersebut. Lantas benarkah Haji Faisal pun juga ikut dalam momen pertemuan Fuji dan Gonzalo yang diduga dilakukan di salah satu kafe di Bali? Lantas benarkah pula Haji Faisal pun diam-diam sudah pernah berbincang dan juga menyapa langsung pria yang diharapkan oleh warganet menjadi pengganti Thorik Halilintar tersebut? Ya, di balik liburannya ke Bali, di kota dengan sejuta keindahannya tersebut, ternyata dijadikan pilihan Fuji untuk momen liburannya bukan tanpa alasan. Rupanya, Fuji pun memiliki sebuah keinginan untuk membeli sebuah villa di sana yang agaknya akan dipergunakan Fuji untuk mengajak keluarga besarnya tinggal di sana. Lantas, bagaimanakah Fuji menapaki tahun 2023 dengan segala macam problematika yang seolah terus menghampirinya? Benarkah ia banyak mendapatkan pelajaran, terutama permasalahannya dengan mantan manajernya, ataupun dituding bermasalah dengan salah satu karyawannya yang terjadi di tahun 2023 lalu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Fujianti Utami Putri alias Fuji memang bisa dibilang sebagai salah satu selebriti yang namanya hampir tidak pernah sepi diperbincangkan dari mulai awal tahun 2023 sampai dengan di tahun 2024. Ya, kabar berita terkait apapun yang datang menghampirinya hampir selalu menjadi top of mind. Kemungkinan karena Fuji memiliki basis penggemar yang begitu militan dan tidak segan untuk campur tangan dengan hal apapun yang menimpa pujaan hati mereka. Seperti diketahui, beberapa waktu kemarin atau tepatnya di perayaan pergantian tahun 2023 ke 2024, Fuji pun memboyong kakak, Gala, dan beberapa rekannya yang lain untuk ikut dalam momen liburannya ke Pulau Dewata, Bali. Yang cukup mengejutkan dalam momen tersebut, ternyata Fuji pun menyempatkan kembali untuk bertemu dengan pria yang kini tengah diisukan dekat dengannya, yaitu anak dari pengusaha skincare Gonzalo Al-Ghazali. Di mana diketahui ia pun baru saja mendapatkan musibah kecelakaan tunggal yang dialaminya bersama sang adik. Momen pertemuan Fuji dengan Gonzalo dan sang adik pun dikabarkan terjadi di sebuah kafe seperti viral foto di sosial media, di mana Fuji pun ditemani oleh seorang perempuan dan Gonzalo pun ditemani oleh adiknya yang juga menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Ditanya seputar hal ini lebih lanjut, Haji Faisal pun tanpa diduga ikut dalam rombongan ke Bali tersebut. Ia pun juga turut mengajak istri dan juga cucunya ke Sky. Lantas benarkah Haji Faisal pun juga ikut dalam momen pertemuan Fuji dan Gonzalo yang diduga dilakukan di salah satu kafe di Bali? Lantas benarkah pula Haji Faisal pun diam-diam sudah pernah berbincang dan menyapa langsung pria yang diharapkan warganet menjadi pengganti Thorik Halilintar tersebut?
itu harus kamu tanyakan ke dia. Saya nggak begitu terlalu terperinci lah. Sejauh dia baik-baik saja, sejauh dia sehat-sehat saja, dengan siapa dia berteman, selagi tidak ada cerita yang kurang baik, saya nggak begitu menanyakan banget sih. Ya enggak, karena enggak ada masalah. Saya kan mendengarkan dia kan baik-baik saja. Tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Ya ngapain juga lah saya merecoki anak saya yang sudah mulai udah mulai menganjak dewasa. Ya, meskipun belum pernah bertemu langsung dengan anak pengusaha dari Makassar itu, yang belum lama ini kediamannya didatangi sang anak. Dari reaksi yang diberikan Haji Faisal, agaknya menjawab penuh arti saat ditanya seputar kedekatan hubungan anaknya dengan Gonzalo Al-Ghazali. Haji Faisal pun juga menambah, jika ia sebagai orang tua memang tidak mau terlalu ikut campur, apalagi berkomentar banyak mengenal kedekatan sang anak dengan siapapun, selama masih berjalan positif dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Lebih lanjut, mengenai hubungan putrinya dengan Gonzalo yang diharapkan oleh warganet bisa berlanjut ke jenjang serius. Haji Faisal sebagai ayah pun juga menuturkan akan mendukung hal apapun yang akan diambil oleh putrinya, terlepas sesuai dengan keinginan dari warganet ataukah tidak. Ya kalau baik ya pastilah. Kalau yang baik ya pasti. Kepedulian keberakawannya tetap saya support. Kalau hal itu baik, ya kenapa tidak? Memang harus, itu merupakan kewajiban juga bagi orang tua untuk mensupport anak. Kalau saya memang tidak terlalu ikut campur setiap gerak-gerik anak saya. Cuman saya memantau, mendengar. Artinya hal-hal yang tidak sejauh tidak merugikan dia, menurut yang saya pantau, saya biarkan. Tapi kalau sesuatu itu dalam pikiran saya kurang baik, ya saya akan mengasih suatu arahan atau suatu pandangan. Tapi secara kalau baik-baik aja kan baik. Tidak kurang tepat juga lah kita selalu setiap saat, setiap gerak-gerik anak kita selalu kita kita koreksi atau kita nanti dia bikin kaku jadinya dalam bergaul ataupun dalam berinteraksi dengan siapapun. Biarlah sejauh baik, sejauh tidak terlalu melanggar rambu-rambu aturan yang ada. Kalau saya sih, karena udah pada besar juga ya Pak. Ya udah besar, dia udah besar. Ya makanya, menurut saya sih sejauh ini masih dalam batas-batas yang bisa saya toleransi. Ya, ngapain juga lah, saya resoki banget. Ya, kabar kedekatan Fuji dengan Gonzalo Al-Ghazali memang mulai santer diberitakan saat Fuji bertandang ke kediaman orang tua Gonzalo di Makassar belum lama ini. Setibanya di sana, Fuji dan Gonzalo pun melakukan beberapa aktivitas bersama yang membuat warganet pun menjadi gemas karena tampak momen malu tapi mau yang diperlihatkan keduanya. Fuji pun sempat tertangkap kamera tengah menatap Gonzalo di meja makan, di mana mereka duduk bersebelahan. Terlebih lagi, hubungan di antara keduanya pun semakin menarik perhatian publik karena banjir dukungan dari warganet yang terus mendoakan mereka hingga jadian. Karena menganggap banyak kemiripan yang terletak pada wajah mereka. Sementara itu, di balik dugaan kedekatan hubungan kedua insan tersebut, salah satu yang paling terdampak adalah Gonzalo dan sang bunda Citra Insani. Di mana netizen pun juga menilai Gonzalo dan sang ibu seolah memanfaatkan ketenaran Fuji alias pansos. Hal ini pun agaknya membuat pengusaha kosmetik asal Makassar yang tinggal di Arab Saudi itu pun akhirnya memberikan tanggapan lewat unggahan di media sosialnya yang berisi jawaban-jawaban pedas untuk netizen yang menilai mereka pansos. Tak hanya itu, lantaran itu pun Citra Insani juga mengungkapkan fakta jika Gonzalo kini merasa tertekan hingga sejak 25 Desember lalu Gonzalo pun tidak lagi update media sosialnya lantaran takut dituding pansos.
Seperti inilah beberapa pernyataan Ibunda Gonzalo yang menerangkan tidak ada unsur sedikit pun dirinya pansos dengan Fuji. Ya, memang Gonzalo Al-Ghazali agaknya berbeda cukup signifikan dari kebanyakan pria yang dianugerahi harta kekayaan serta privilege yang datang dari kedua orang tuanya. Dalam siaran langsungnya, Citra pun juga mengungkapkan ia sudah pernah membelikan mobil mewah 2 pintu, namun ditambahkan stiker hitam di kaca mobil sebelum akhirnya dijual oleh sang anak. Belum lagi ditambah dengan rentetan barang mewah yang dibelikannya yang menurut Citra tidak pernah satupun dipakai Gonzalo. Lantas benarkah hal ini yang membuat Fuji pun hanya bisa tersipu malu saat ditanya seputar kedekatannya dengan Gonzalo? Cita-cita Gonzalo jadi apa? Jadi akpoli, Pak. Aku juga ada cita-cita jadi ibu bayangkari. Enggak. Itu Mak, love you too. Lagi ganteng kan anakku? Ganteng. Saya tidak bisa bohong. Lah, tau gak? Pasangan ya pengen, tapi kalau dibilang nikah enggak dulu, tak dulu. Jadi kayak ya udahlah nyantai aja, nggak nyari-nyari amat. Terus yang dikabarkan dekat sama Gonzalo gimana? Beda, soalnya Gonzalo itu tidak suka disoroti sebenarnya. Dia tidak suka, dia tidak suka disoroti orang. Dulu saja mobilnya itu yang saya belikan 2 pintu dijual, dia tidak mau. Bunda, saya tidak mau, kenapa dilihat orang. Sebelumnya dijual dia sudah kasih hitam, Bunda kasih hitam mobilku, kenapa kelihatan sekali dari luar. Oh iya kasih hitam. Sudah itu 3 bulan Bunda jual mobilku, kenapa? Karena dilihat orang. Pakai kau pengen bungkus ki mobil nu, pakai pembungkus mobil baru kau bawa iki pergi. Jangan beda Bunda, nak pakai nih lagi. BMW ku lagi suruh pakai gitu BMW ku. Nah, ndak mau jadi Bunda, ndak mau jadi. Apa nak minta Honda ji. Bunda ndak mau mobil lain, ndak mau. Ndak mau kak Bunda nalelati ke orang biasa mau saja. Beda itu anakku saya, beda sekali sama saya. Saya bagaimana kak? Kau gila-gila kak toh? Saya gila-gila ke anakku ti beda sekali, ndak mau. Ndak mau sekali itu lagi tuh. Saya mau kok jadi. Emosi ya kalau bicara yang Gonzalo emosi ya, biasa emosi ya, karena tidak mau sekali dikasih gaya, tidak mau sekali apa-apa, tidak mau Bunda. Gonzalo pakai saya itu sepatu nu kodongnya Gucci kak jalan nama halnya dibelikan itu nak, pakai itu sepatu Gucci nu jamnya Bunda, naikmu, tidak mau sayang, anakku tidak mau, tidak tahu kenapa bodoh-bodoh sekali, tidak mau dilihat orang apa kok sekarang. Tidak mau dilihat orang apa, naik ke VIP, Nana bilang sama saya, Bunda, bagaimana itu naiknya VIP ku, bagaimana itu, kenapa tidak apa-apa Jina, Bunda nanti orang lihat kak di mall atau lihat kak di mana baru nak kenal kak, Bunda bagaimana, tidak lama mau kenal orang bilang anakku, iya Bunda tapi ini VIP, lewat-lewat anakku, anakku begitu tidak mau, takut Kina bilang Bunda bagaimana, jangan kok keluar sendiri nak. Jadi bagaimana sama kok Bun Umi sama Kak Serli. Iya Bunda tidak jangan kok dulu keluar sendiri. Masa Bunda dia bagaimana Bunda tidak santai kok apa kenapa kok tidak kalau ada orang mau foto-foto kok nak bilang iya Bunda bilang jadi apa sikapku bilang seperti kok biasa itu aja sikapmu jangan kok berubah masa kok jadi Power Rangers jangan kok nak jadi Gonzalo Al-Ghazali yang orang kenal saja dari dulu sampai sekarang. Jangan berubah-berubah, aku bilang begitu.
Abang anak sederhana, datang berkelas. Tidak juga dong, ini baju polo. Toh, nggak mau dia Kak, nggak mau. Itu sepatu Gucci tidak mau pakai, Nabi dan tidak mau jangan latih ke orang. Sepatunya LV tidak mau pakai, latih ke orang. Mobil Nana jual 2 pintu tidak mau pakai bunda. Jadi gue bilang jual nih palet deh kau, tuh sudah dikasih hitam kacana supaya tidak lihat ke orang. Masih aja Beden selalu diklakson sama orang. Ih anak-anak owner ya. Nah ganti, nah bilang bunda sudah biar hitam kacanya. Nah tahu ke orang. Bagaimana pengen mau no pakai ku pakai itu. Satria baja hitam nggak ada helmnya atau helm besar ku pakai muka. Ini pasang-pasang fotoku. Pakalan itu apa dari dulu jadi pasang fotonya. Beda sama Valen itu mau eksis, tapi Gonzalo dede mau kurasa mau bantu saya Kak doakan itu anak-anak, bantu Kak doakan itu anakku Gonzalo, bantu dulu doakan sampai doakan dulu tuh Gonzalo supaya maksudnya lulu hatinya untuk mau dikenal, doakan dulu itu Gonzalo. Kau bukan jadi natanya bagaimana sikapnya, jadi aku bilang kalau ada orang mau foto mau kok bunda siapa ke saya anak-anak bilang bukan kau siapa kau gara-gara FYP kok apa tambah banyak itu tahu kok pasti di luar kenapa kok cacing itu rambutmu seperti perempuan. Iya bunda, tapi itu jawaban aku dong, iya bunda anakku itu kau satu deh doakan saya itu dong. Di balik liburannya ke Bali, ternyata kota berjuluk Pulau Dewata tersebut dijadikan pilihan Fuji untuk momen liburannya bukan tanpa alasan. Lantas benarkah kehadiran Fuji ke Bali sekaligus memuluskan keinginannya untuk membeli villa di Bali? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Di balik momen liburannya ke Bali yang dilakoni Fuji dengan beberapa keluarga besarnya, pilihan yang dijatuhkan Fuji kepada kota berjuluk Pulau Dewata tersebut ternyata bukan tanpa alasan. Fuji pun diketahui sempat memiliki keinginan untuk membeli sebuah villa di Bali setelah memiliki sebuah rumah yang berlokasi di daerah mewah Cilandak, Jakarta Selatan yang diberitakan dibeli olehnya dengan harga 12 miliar rupiah. Lantas, benarkah kehadiran Fuji ke Bali sekaligus untuk memuluskan keinginannya untuk membeli villa di Bali? 24 semoga aku bisa beli villa di Bali sama nggak ada resolusi lagi. Nyaman gak sih kayaknya? Mangling banget. Nyaman, alhamdulillah. Bagus. Pencapaiannya alhamdulillah ada rezeki. Senang gak? Senang dong. Masa nggak senang? Oh udah sering. Hampir tipes sudah sering. Terus berarti sekarang ngebatinnya juga udah lumayan tersiksa, tapi nggak apa-apa. Nggak nyangka. Aku kepikiran malah kayak aku nggak bakal pernah bisa beli rumah deh. Kenapa begitu? Karena rumah itu mahal. Sementara itu, menapaki karirnya di tahun 2023, Fuji memang bisa dibilang sebagai selebriti yang terus bersinar. Berbagai pencapaian telah diraihnya setelah membeli rumah, yaitu jalan-jalan ke Eropa dengan beberapa selebriti kenamaan tanah air. Meski begitu, seperti diketahui, ada saja permasalahan yang terjadi di tahun 2023. Lantas, bagaimanakah Fuji menapaki tahun 2023 dengan segala macam problematika yang seolah terus menghampirinya? Benarkah ia pun banyak mendapatkan pelajaran, terutama permasalahannya dengan sang mantan manajer, ataupun dituding bermasalah dengan salah satu karyawannya yang terjadi di tahun 2023 lalu? Harapan
kedepannya. Semoga tidak diketemukan oleh orang jahat lagi. Terus itu doang mas, nggak ada resolusi. Apa perubahannya sih kan kayak masih beda ganti hari doang kan, ganti tahun doang kan. Jadi menurut aku sama aja. Nggak ada harapan apapun. Aku benar anaknya pasrah apa yang diberikan Tuhan terjadilah udah. Tahun 2023 ini benar-benar kayak roller coaster ya, kalau lagi seru banget, kalau lagi drop banget, tapi 75% aku bahagia di tahun ini. 75% ya? Hampir 80% aku bahagia di tahun ini. Paling cuma ada masalah-masalah yang bikin jadi agak berkurang gitu. Jadi overall aku sangat bersyukur 2023 lumayan bersahabat sama aku. Aku banyak traveling, aku masalah karir aku alhamdulillah banget. Pokoknya 2023 terima kasih. Tahun 2003 banyak banget pelajaran yang aku ambil. Tapi alhamdulillah aku orangnya suka belajar walaupun malas, jadi aku anggap itu semua adalah berkah dari Tuhan. Pokoknya 2003 aku banyak bersyukur karena banyak rezeki, banyak teman, banyak circle, banyak traveling, jadi aku sangat amat senang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Serta Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.